Itu kisah di pasarnya Pak Him. Bagaimana kalau di tempat beribadahnya gitu, di tempat muamalahnya saja sudah seperti itu, masya Allahnya gitu, apalagi di tempat ibadahnya. Dari supir taksinya tadi Kak. Penjualnya bisa sampai hafal Quran semuanya, masya Allah. Nah, mungkin kita langsung saja dengarkan bagaimana kisah di dalam masjidnya mungkin. Di dalam masjidnya sekarang iya, ya. Benar-benar. Di dalam masjidnya. Masjid. Bagaimana keadaan masjid di Tarim di bulan Ramadan? Wah, berat ini. Di pasar seperti itu. Sanggup. Ini kalau diceritakan harus ditiru loh. Waduh. Bismillah kita nyoba Habib. Masjid Kota Tarim sangat istimewa. Dikatakan oleh para salafun saleh, masjid di Kota Tarim itu ada 360 jumlah tahun. Jadi tiap hari kita sholat, setahun baru kita selesai. Masya Allah. Al-Fakir pernah dengar dari Al-Habib Ali Masyhur bahwasanya di Masjid Kota Tarim itu ada 400 masjid. Bukan 360 tapi 400 masjid. Karena banyak sekali. Nanti kita akan buat acara khusus di Kampung Tarim tentang mengenal masjid-masjid yang ada di Kota Tarim. Masjidnya ajaib. Ada masjid juga di situ nanti, masjid namanya masjidnya itu nggak kita sebutkan, nanti aja. Oke. Nah, cuman kita kasih sponsor. Kasih Spoiler. Ada masjid yang sudut masjid itu lurus dengan multazam. Apa itu multazam? Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Jaraknya sangat kecil, tapi itu masjid dikatakan lurus dengan multazam. Makanya setiap hari raya mereka di tempat tersebut menadahkan tangan dan berdoa karena tempat itu lurus dengan multazam. Masjid apa itu? Next episode. Masjid-masjid yang ada di Kota Tarim sangat istimewa ya. Karena mereka itu makanya Habib Ahmad bin Thalib Al-Attas beliau mengatakan bahwasanya Tarim Ka'batul Qulub. Kota Tarim ini adalah Ka'bahnya hati. Bagaimana Ka'bah di Mekah? Kita rindu. Dan Tarim adalah Ka'batul Qulub, Ka'bahnya hati. Siapa yang punya hati pasti ingin untuk keliling dan bertawaf di Kota Tarim. Hati siapa yang nggak ingin dengan si dia? Masjid-masjid Kota Tarim sangat. Maka mereka itu hidupnya di masjid karena dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya seorang mukmin di masjid seperti ikan di dalam air, dan seorang mukmin di luar masjid seperti ikan di luar air, kelepek-kelepek, kepingin kembali ke air, tak berdaya gitu. Tak berdaya. Dan apalah upaya. Inna fil masajidi sirrun. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir beliau mengatakan, inna fil masajidi sirrun lau arafta biha la ta'ajjabta liman yaskuna dura. Di dalam masjid itu ada sir, ada rahasia, pemberian Allah. Maka jika kalian mengetahui pemberian Allah tersebut, kalian akan heran kepada orang-orang yang masih tinggal di rumahnya. Nah, bagaimana kita lihat masjid-masjid yang ada di Kota Tarim? Dikatakan bahwasanya qaumun idza arkhad-dhalamu suturahum lam tulfihim rahnul wita'i wal madja'i. Mereka adalah satu kaum. Penduduk Kota Tarim itu mereka adalah satu kaum jika datang gelapnya malam, maka apa? Lam tulfihim rahnul wita'i wal madja'i. Daripada kehangatan pembaringan, kehangatan kasur atau kehangatan selimut tidak membuat mereka tertipu dan tertarik. Akan tetapi bal talqahum umdul maharimi guwaman lillahi akrim bisujudir rukai. Mereka nyari mihrab-mihrab, nyari tiang-tiang masjid, mereka sholat di masjid-masjid. Di bulan Ramadan masjid dikatakan bahwasanya Al-Habib Alwi bin Syahab beliau mengatakan bahwasanya kana siraj la yantafi fi ba'alwi tulalail. Lampu di Masjid Ba'alwi nggak dimatikan sembahyang malam. Artinya apa? Makmur dengan ibadah. Mereka selalu menghidupkan malamnya dengan beribadah. Dengan yatlunal Qur'an tadabburan, membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Sholat berdiri karena mereka penghafal Al-Qur'an. Sholat dengan membaca Al-Qur'an. Nah, dan juga masjid di Kota Tarim itu kalau bulan Ramadan mereka penuh i'tikaf. Sampai ada 4 orang yang mendapat julukan merpatinya masjid. Hamamatul masjid, merpati masjid. Karena walaupun masih kecil-kecil, sukanya ke masjid. Pulang sebentar makan, ke masjid lagi, seperti itu. Di Kota Tarim ada 4
yang mendapat julukan daripada Hamamatul Masjid, yaitu adalah Al-Habib Umar, Habib Alwi, Habib Muhammad, Habib Abu Bakar Al-Wari, yang mana keempatnya ini adalah putra daripada Al-Habib Ahmad Al-Syahid Ibni Faqihil Muqaddam, cucunya Faqihil Muqaddam, cucunya daripada Al-Faqihil Muqaddam. Nah, bahkan dikatakan bahwa wudhu di Masjid Ba'alwi itu antri seperti sholat Jumat. Mereka menghidupkan, dan masjid ada tempat mereka terindah mereka untuk beribadah, terutama di bulan Ramadan. Bahkan dikatakan Syekh Fadl bin Abdullah Bafadl, beliau mengatakan bahasanya yang aku cintai di kota Tarim ada 3 tempat duduk, yaitu adalah Masjid Ba'alwi, dan juga rukun Masjid Jabbana, yaitu sudut Masjid Jabbana yang tadi kita ceritakan, tiang sudutnya lurus dengan multazam. Dan yang ketiga adalah Masjid Hujairah. Ini adalah tempat yang suka diduduki oleh Syekh Fadl bin Abdullah Bafadl. Hidup mereka di masjid. Nah, bahkan di kota Tarim itu ada tiang masjid yang sangat menarik. Tiang masjidnya ini allati raddat alal musalli. Tiang masjidnya itu betulkan orang yang sholat. Caranya, Bib? Gimana, Bib? Jadi ada orang sholat di depan tiang. Sebagian mereka juga kalau masuk ke masjid dimatikan lampu, supaya nggak ada yang tahu di sebelah saya ini siapa, saya nggak ditahu kalau saya ini siapa, seperti itu. Tapi mereka ngambil sudut-sudut masjid. Ketika dia sholat di masjid tersebut, ketika salah membaca Al-Quran, di situ keluar suara dari tiang. Kaget dia. Saya ini pertama kali yang masuk masjid, masa ada orang dinyalakan nggak ada, dinyalakan nggak ada, nggak taunya keluar dari tiang itu. Makanya sampai ditulis hadis syariah allati raddat alal musalli. Ini adalah tiang yang membenarkan orang yang sholat. Itu ada 2 masjid. Yang pertama adalah Masjid Bafadl. Masjid Bafadl yang dibangun oleh Syekh Fadl bin Muhammad bin Ahmad Bafadl. Itu sholat tarawihnya jam 8:15. Masjid Bafadl. Ada juga yang kedua adalah Masjid Baharmi yang dibangun oleh Syekh Abdurrahman bin Ahmad Baharmi. Sholat tarawihnya 1:30 di situ. Ini 2 masjid yang ada tiang yang pernah membetulkan orang yang sholat. Kalau di Masjid Baharmi ini diceritakan dalam kitab Jawharus Syaffaf, dikatakan bahwasanya ada seorang syekh namanya Syekh Ali bin Abdullah bin Ibrahim Baharmi, sholat ke Masjid Baharmi ini. Ketika sholat di situ, dia sholatnya itu cepat. Ketika sholatnya itu cepat, dari tiang itu keluar suara. Apa? Ahadza sholatuka ya Fagi? Apa sholatnya orang yang alim, ahli fikih ini seperti ini cepatnya? Kaget. Dilihat nggak ada. Sampai ke kamar mandi dilihat nggak ada. Nggak taunya apa suara itu keluar dari tiang. Dan pernah juga Syekh Ali bin Abdullah bin Ibrahim Baharmi ini masuk ke Masjid Baharmi, kemudian ada suara ketika beliau mengucapkan Assalamualaikum, mendengar suara Waalaikumsalam ya Fagi, Waalaikumsalam ya Fagi. Keluarnya dari mana? Dari tiangnya masjid yang atas ini. Kita lihat di atas ini kan ada kayak kayu. Ini kayu ini memang satu bentuknya seperti yang di makamnya Imam Haddad, dan di sana pakai kayu sini ini karena nggak ada besi cor di sana. Jadi pakai kayu atau besi untuk untuk supaya tingkatnya itu kuat seperti itu. Mendengarkan suaranya. Ini masjid-masjid di Kota Tarim. Bahkan di Masjid Kota Tarim itu mereka sampai sholat 100 rakaat. Di masjid-masjid pindah-pindah. Ini Masjid Kota Tarim ketika kita berbicara Ramadan di masjid-masjid Kota Tarim. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Iya, benar. Ini gimana Ramadan di masjid, di pasar, dan di pondok. Nah, dan sekarang yang akan kita tanyakan, Habib, bagaimana kondisi rumah-rumah penduduk Tarim di bulan Ramadan? Nah, benar sekali. Bagaimana keadaan masyarakat di Tarim, di rumah-rumah mereka dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Seperti itu, Beb. Nah, rumah-rumah Kota Tarim, makanya dikatakan bahwasanya Syekh Syawaf beliau mengatakan bahwasanya
Tarim maudiul anwar. Kota Tarim itu tempatnya cahaya. Dauriha wal aqtar. Tempat jalan-jalannya, lembahnya, semuanya dipenuhi dengan cahaya. Wallah ma fiha dar illa wa amlahullah. Demi Allah, kata Syekh Syawaf, penyair ulung dari kota Yaman, beliau mengatakan bahwasanya demi Allah tidak ada satu rumah di kota Tarim melainkan di sana dipenuhi oleh cahaya. Kenapa? Karena rumah mereka buyutuhum ka'anjumiz zahira, seperti bintang yang begitu terang benderang rumah-rumah mereka. Seperti hadis Nabi SAW, beliau bersabda, baitul ladzi yuqra'u fil Qur'an yataru ali ahli sama kama tatra'atin nujum di ahli al-ard. Rumah yang di situ dibacakan Al-Qur'an, dipenuhi dengan ibadah, itu nampak jelas di hadapan para penduduk langit, sebagaimana para penduduk bumi nampak jelas melihat bintang yang ada di langit ketika gelapnya malam. Ini rumah-rumah mereka. Nah, kalau tanya tentang rumah-rumah penduduk kota Tarim, di situ ada 5 pelajaran penting tentang rumah kota Tarim. Nah, kita ini nggak bisa ya kita masuk ke rumahnya orang bagaimana keadaannya. Tapi ketika dari garis besar aja yang bisa kita ambil ini mah. Kalau kita mau cerita, ada apa kita mau cerita isi rumahnya orang kan seperti itu. Tapi ada pelajaran dari cerita-cerita yang diceritakan di kitab-kitab para solihin. Al-Faqir ringkas ada 5 poin penting dari rumah kota Tarim. Penduduk kota Tarim 5 poin penting. Yang pertama adalah mahallul ibadah. Rumah mereka ada tempat ibadah. Yang kedua yaitu adalah madrasah lil aulad. Rumah mereka itu ada pesantren dan madrasah untuk anak-anak mereka. Yang ketiga, baitul adab, rumah yang penuh dengan sopan santun. Yang keempat, baitul ilm, rumah yang dipenuhi dengan ilmu. Dan yang kelima adalah masnaul aulia, tempat mencetak daripada orang-orang soleh. Ini rumah-rumahnya. Kalau ibadah detailnya di rumah-rumah mereka, wah, lebih agung dari yang kita ceritakan. Nah, yang pertama adalah mahallul ibadah. Rumah mereka itu adalah tempat ibadah. Bi anwa'ya, dengan macam-macamnya. Salat, baca Al-Qur'an, berzikir, dan juga sedekah. Nah, sampai dikatakan di situ ada seorang wanita yang bernama Hababa Ummu Hani Al-Junaid. Beliau Hababa Ummu Hani Al-Junaid ini kalau salat duha berapa? 10 juz. Wow. 10 juz salat duha. Fani sama Fahim paling 2 juz. Juz avukat sama juz apel. Ini 2 juz kita kalau habis sholat. Kenapa panas, haus habis sholat duha. Bahkan dikatakan ada seorang wanita yang salihah, Syekha Fatimah binti Abu Bakar Al-Ishaqi. Beliau dikatakan bahwasanya mukena beliau tidak pernah dilepas. Setiap hari pakai mukena. Nah, apalagi di bulan Ramadan. Kita nggak tahu di bulan Ramadan gimana, tapi sebelum Ramadan sudah kayak gini, apalagi Ramadan. Kata Rasulullah SAW, dikatakan bahwasanya beliau SAW ketika masuk bulan Ramadan, terutama 10 terakhir, sadda mi'zara wa aiqadha ahla. Siap-siap untuk bersemangat dan membangunkan keluarganya. Ini Syekha Fatimah binti Abu Bakar Al-Ishaqi ini nggak pernah lepas dari mukenanya. Dan juga cincin beliau, cincinnya itu adalah dari tasbih. Tasbih yang apa namanya itu? Tasbih mekanik. Tasbih cincin gitu. Iya. Ya, tasbih cincin. Apa cincin tasbih? Dan juga gelangnya. Gelangnya mereka apa? Gelangnya mereka adalah tasbih. Nah, tasbih ini penting. Makanya ada orang soleh datang, ada seseorang datang ke orang soleh. Gal ya Syekh, aku minta tasbih. Ingin tasbihmu barokah. Kalau aku tidak akan memberikan tasbihku ini kecuali kepada orang yang bisa mengenyangkan tasbihku ini. Kalau insya Allah aku bisa sih. Bisa. Kalau ini tasbih setiap harinya sekian ribu wajah. Insya Allah bisa. Nggak lama karena maksa dikasih. Ketika dikasih selang berapa bulan datang ke saya. Gol ya Syekh, tasbihnya hilang. Aku sudah mengatakan kepada kamu, aku nggak akan memberikan tasbih kecuali kepada orang yang bisa mengenyangkan. Itu tasbih hilang kenapa? Nyari tuan lain karena kamu nggak bisa mengenyangkan tasbih tersebut. Itu kehidupan di Ramadan di kota Tarim ya. Rumah mereka dipenuhi dengan salat, zikir, Al-Qur'an dan juga sedekah. Dan juga Al-Qur'an. Wah, dipenuhi dengan Al-Qur'an rumah mereka.
Sampai dikatakan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu keponakan beliau Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya bermimpi rumahnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini tinggi dan bersinar. Didatangi, "Gal, wahai pamanku, aku bermimpi rumahmu sangat bercahaya dan begitu indah. Apakah gerangan yang terjadi?" Beliau mengatakan, "Kamu tahu, aku bangun rumahku itu, dan ketika aku bangun rumahku itu, aku bangun dengan uang yang halal. Aku bangun dengan niat-niat yang baik sebagaimana niat para salafun saleh. Dan juga aku menghatamkan Al-Quran di rumahku itu." Pembukaan buka rumah sebelum ditempati, beliau setiap ruangan dihatamkan Al-Quran. Dan tangga, karena rumahnya kan tingkat di sana. Tangga itu, setiap tangga hataman Al-Quran. Hataman Al-Quran di dalam sholat. Hataman Al-Quran, hataman Al-Quran, hataman Al-Quran. Sedangkan kamarku, di situ aku tidak bisa menghitung berapa kali menghatamkan Al-Quran. Dan mereka ada ya, di mereka itu ada hataman-hataman di Kota Terim itu. Di sana anak kecil-kecil, rumah-rumah itu hataman. Kalau sudah hataman, rumahnya dikasih tanda. Kadang ada tanda dihias rumahnya, bahwasanya ini rumahnya sudah hatam Quran. Sehingga anak kecil di daerah mereka itu ketika mulai malam mulai malam 11 sore hari, tapi mereka ya, mereka datang ke rumah-rumah itu, di luar rumah membaca bait syair, nggak masuk di luar rumah-rumah. Mereka mengatakan di antara bait syair yang dikatakan oleh anak-anak kecil tersebut, mengatakan, "Hatu wa ila banaru, hatu min fawqis sutu, hatu wa ila banaru, hatu min fawqis sutu," katanya. "Kasih kami, kalau enggak kami akan pindah ke tempat lain," seperti itu. "Kasih kemana kami, walaupun dilempar dari loteng," seperti itu. Jadi mereka bawa kresek anak kecil-kecil. Tahu kalau rumahnya ini sudah hataman Al-Quran, mereka selamatan. Alhamdulillah di hari ke-6 hataman dikasih tanda rumahnya. Jadi anak kecil-kecil ini rombongan 5 orang, 10 orang baca syair-syair. "Hatu wa ila banaru, hatu min fawqis sutu," katanya. "Kasih kami, kalau nggak dikasih kami akan pindah ke rumah yang lain." Lempar dari atas mereka sudah nyiapkan permen coklat, dilempar dari atas, diambil sama anak-anak. Ada yang nunggu di pintunya, dikasih anak kecil-kecil jalan dengan gembira seperti itu. Ini hari-hari mereka di bulan Ramadan menghatamkan daripada Al-Quran. Dan juga dikatakan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ini rumah-rumah mereka, penduduk Kota Terim. Ketika mereka itu mau datang bulan Ramadan, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir memanggil keluarganya. Seraya mengatakan bahwasanya, "Ayo, ini mau datang bulan Ramadan. Kamu Fahim, apa yang kamu lakukan? Kamu Fani, apa yang akan kamu lakukan?" "Oh Abah, aku biasa sebelum Ramadan, biasanya tiap bulan hatam Al-Quran. InsyaAllah di bulan Ramadan 2 kali Abah." "Nah, kamu?" "Aku akan menambah zikirku." "Kamu wahai istriku?" "Aku akan insyaAllah membuat sedekah untuk orang-orang yang berbuka seperti ini dan seperti itu." Itu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan beliau mengatakan bahasanya, sedangkan aku dari pagi ini yang aku lakukan. Ini, duhur, ini, asar, ini, isya, ini. Dan waktuku sudah habis, aku tidak bisa menambah, aku menyesal nggak bisa nambah amal di bulan Ramadan. Jika kalian ada yang waktu kosong tidak untuk beribadah, tolong jual kepada aku. Akan aku beli dan juga aku akan gunakan untuk beribadah. Ini cambuk yang sangat pedas dari Habib Abdullah bin Husain bin Tahir kepada keluarganya, menunjukkan bahwasanya di bulan Ramadan gunakan untuk ibadah. Bahkan pernah ada orang santrinya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir datang kepada beliau memberi jam, dikasih jam. "Wal Habib, antum super sibuk. Ini ada jam Habib, ini sangat membantu untuk keseharian antum." Ketika itu apa? Subhanallah. Dikasih, kata Habib, "Jazakumullah khair. Ini nikmat yang sangat besar. Aku bisa mengatur daripada waktu-waktuku agar lebih manfaat." Selang beberapa hari orang ini datang. "Ya Habib, bagaimana keadaan jamnya?" "Wallah istimewa. Ana lebih tertib dari sebelumnya ketika megang jam dari kamu. Cuman sayangnya satu, sehari mati itu. Aku sangat sedih. Kok mati padahal ini manfaat." "Oh Habib, itu nggak mati. Itu antum puter 1 menit 2 menit antum puter Habib. Itu hidup sehari." Kata Habib apa? "Minta maaf, kalau harus aku muter jam, nggak ada waktu untuk muter jam. Kamu ambil lagi." Itu kehidupan di rumah-rumah Kota Terim. Rumah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan juga di rumah mereka itu adalah, yang kedua adalah madrasah.
pondok pesantren, madrasah. Bahkan dikatakan ada satu daerah namanya daerah Subeh. Di situ ada 40 gadis, anak gadis. Anak gadis ini di sini biasanya kan tiktokan. Kalau di sana tiktokannya gini. Tiktokannya wanita sana itu gini. Apa? Sambil membaca daripada bait-bait syair sambil menghafalkan dan membaca Al-Qur'an. Di daerah desa namanya Subeh ini 40 gadis itu hafal kitab namanya kitab Irsyad li Ibn Mugri. Masya Allah. Gadis Wahim. Gadis. Karangan Al-Imam Syekh Ismail bin Abu Bakar Asy-Syaraji. 40 gadis. Kitabnya tebal. Kitab Irsyad dihafalkan oleh mereka. Dan juga yang ketiga, yaitu adalah Baitul Adab. Rumah yang dipenuhi dengan sopan santun. Dikatakan dulu ada anak kecil umur 9 tahun. Ketika ibunya sholat, dia tertawa, mengangkat suara. Ibunya dipercepat sholat duhanya, kemudian mukenanya itu basah dengan air mata dan menangis. Seraya mengatakan bahwasanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Laqad asbahat buyutana syabihan bil aswaq. Ya Allah. Ya Allah, punya dosa apa aku ya Allah? Rumah kami sekarang mirip dengan pasar. Anakku tertawa sampai mengangkat suara, ya Allah. Takut si anak ini. Dipanggil oleh kakaknya perempuan yang bernama Maryam. Sini adik. Kamu buat ibu kamu nangis. Rumah kamu kotori dengan ketawa yang tidak pantas ketawa di rumah ini. Iya kak, aku mau tobat. Ayo tobat. Tobat di tangannya kakaknya. Kemudian setiap hari pembantunya mengatakan bahasanya taubah makbulah. Tobatnya diterima. Apa tujuannya pembantu ini? Mengingatkan bahwasanya kamu pernah punya salah dan kamu telah tobat. Pernah satu saat si anak kecil ini, namanya anak kecil. Pernah satu saat si anak kecil ini minum kopi atau teh pakai tangan kiri. Namanya anak kecil umur 9 tahun. Lupa atau apa. Ketika dia minum pakai tangan kiri, ibunya mengatakan bahasanya ala finjan syahi doyakta adabin nabawi. Apa gara-gara cuma secangkir teh kamu meninggalkan sunnah Nabi SAW? Dipanggil sama kakaknya. Ayo tobat. Tub kama tubta yaumil gahgah. Ayo tobat sebagaimana kamu tobat dulu ketika kamu tertawa terbahak-bahak. Ini rumah yang dipenuhi dengan pendidikan. Nah, dan juga di sana itu Baitul Ilm, rumah yang dipenuhi dengan ilmu. Bayangkan, bahkan seorang wanita bisa menjadi guru. Dulu ada seorang muhaddis, Syekh Ahmad bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari. Beliau menulis di antara para guru beliau ada 3 wanita mulia dari kota Terim. Menjadi guru beliau, mengambil sanad dari 3 orang ini. Siapa yang pertama? Adalah Khadijah. Hababah Khadijah binti Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Dan yang kedua adalah Hababah Sidah binti Abdullah bin Husain bin Tahir. Putrinya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kita lihat. Karena rumahnya dididik seperti itu. Dan yang ketiga adalah Hababah Fatimah binti Abu Bakar bin Abdullah bin Umar bin Yahya. Rumah ilmu. Rumah ilmu. Nah, dan yang terakhir yang kelima yaitu adalah Masna'ul Aulia. Rumah mereka adalah pencetak daripada para wali. Dikatakan bahwasanya ketika ditanya mereka para habaib telat dalam mengarang kitab, ditanyakan oleh sebagian ulama, wahai ulama Hadramut, kenapa engkau tidak mencetak kitab? Mereka mengatakan nahnu la nu'alliful kutub walakin nu'allifur rijal. Kami enggak nyetak kitab, tapi kami nyetak para wali. Dikatakan anak-anak mereka mayuhammim syaribu illa wagudu mukashif. Tidak ada anak mereka yang tumbuh kumis kecuali mereka sudah jadi wali Allah. Mereka mencetak daripada para wali. Nah, sampai dikatakan ya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan bahasanya atla'tu hal kulla wali illa imra'a min al-maula khila. Aku ini bisa mengetahui keadaannya para wali. Berarti beliau di atas, yang bawah kelihatan. Kecuali satu, ada seorang wanita di atasku. Makomnya sangat tinggi, perempuan dari bangsa Maula Khila. Aku nggak bisa nyampe ke makomnya, tapi aku akan sampai kepada dia lewat musaharah, lewat perkawinan. Mudah-mudahan anak cucuku bisa menikah dari keturunan daripada perempuan soleh tersebut agar aku mendapatkan barokahnya. Ini rumah mereka. Masna'ul Aulia, pencetak daripada. Ini cerita tentang sebenarnya masih banyak. Tapi Ramadannya sudah habis, nanti ceritanya masih ada. Insya Allah kita simpan untuk Ramadan yang akan datang. Masya Allah, sangat luar biasa sekali kan. Kita mendengarkan cerita para ahlu tarim
bertambah semangat kita untuk beribadah, Kak. Benar. Jadi ada banyak sekali pembelajaran, bukan hanya di masjid, tapi di pasar, Bahkan di rumah. supirnya, Kak. Benar-benar di pasar, di rumah-rumah kita juga dapat pelajaran di situ, dapat pembiasaan juga. Dan semoga kita bisa meniru ya, setidaknya sedikit lah dari akhlak-akhlak dan ibadah-ibadah yang masyarakat Tarim melakukan. Ramadan masih tersisa, Kak. Dan mudah-mudahan teman-teman yang ketertinggalan ketinggalan ibadah di bulan Ramadan tambah semangat lagi. Bisa lebih up lagi ya Ngegas semangatnya. lagi. Benar-benar. Untuk beribadah di bulan Ramadan. Amin amin. Semoga. Apa setelah ini? Setelah ini ada program apa lagi? Idul Fitri di Tarim, Habib. Oh, hari raya Idul Fitri. Next. Sangat menarik. Makanya nantikan terus program-program menarik lainnya di kanal YouTube Habib Abdul Qadir Ba'bud. Seperti Jangan itu. lupa untuk like, subscribe, comment, and share konten Kampung Tarim ini. Dan nyalakan lonceng notifikasi, jangan lupa. Benar sekali, agar lebih bermanfaat buat kita semua. Insya Allah. Sekian dulu Bud, untuk episode kali ini. Ya Allah bitaufik. Ya Allah bitaufik. Hatta Hatta nufik. nufik. Wa ala hadin syarif. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.